Halo, selamat pagi Bu Ratu. Selamat pagi Mbak Vivi. Bu Ratu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Mbak Vivi sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Hujan begini ya? harus jaga kesehatan loh Mbak Vivi ya. Iya benar, dari kemarin loh ini hujannya Bu Ratu. Iya, untung nggak banjir ya. Belum mungkin ya. Udah siap ya Bu Ratu jaga ya? Buat videonya udah siap ya? dong. Tetap semangat dong meskipun cuaca lagi nggak benar mendukung sekali. gini. Jadi gini Bu Ratu, pada video kali ini kita akan membahas masih seputar aura. Ternyata nih ya Bu Ratu, kita kan udah buat video beberapa tentang aura ya. Kita juga udah menjelaskan ke sahabat aura tentang apa sih buka aura, cara buka aura, metode buka aura seperti apa. Tapi ternyata sebagian dari mereka tuh ada yang belum paham buka aura itu apa sebenarnya gitu loh Bu Ratu. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan membahasnya secara lebih jelas, lebih terperinci di sini tentang apa sih itu buka aura sebenarnya gitu. Tapi Baik. sebelum kita menjurus ke buka aura itu sendiri, mungkin Bu Ratu menjelaskan terlebih dahulu deh, sebenarnya aura itu apa Bu Ratu? Baik. Kita kan udah pernah bahas ya Mbak Vivi, aura itu apa? Aura itu kan berupa cahaya ya, atau warna-warna dalam tubuh kita yang keluar dari tubuh kita itu berbentuk cahaya-cahaya tadi ya Mbak Vivi ya, bentuk cahaya, tapi itu sebenarnya energi dalam tubuh, dan itu mengeluarkan cahaya itu karena adanya kerja cakra dalam tubuh kita itu yang maksimal, sehingga dia mengeluarkan cahaya yang bagus. Tapi kalau cakra itu tersumbat, maka itu akan membuat cahaya yang keluar atau aura yang keluar itu akan bermasalah juga dalam kehidupan kita. Dan energi atau aura tersebut itu seperti kerak telur ya, kerak telur dalam tubuh, kerak telur itu yang melilit yang melindungi tubuh kita dari alam semesta gitu Mbak Vivi. Kalau aura itu bermasalah, maka bisa menyebabkan banyak juga masalah dalam kehidupan kita. Misalkan kesehatan akan terganggu, kurang percaya diri, kemudian jodoh akan menjauh, kemudian rezeki juga akan seret, kurang beruntung, kena santet, kena pelet, dan lain sebagainya. Gitu. Maka dari itu dibutuhkan buka aura itu tadi ya Bu Ratu ya? Benar sekali Mbak Vivi. Apakah setiap orang tuh bisa melihat aura Bu Ratu? Semua orang bisa melihat aura, tapi butuh proses ya Mbak Vivi ya. Tidak langsung tutup mata, buka, oh iya auranya warnanya merah, oh iya auranya warna biru, bukan seperti itu. Kita harus ada pelajaran, ada belajarnya untuk untuk melihat aura. Sudah pernah saya jelaskan juga di video saya sebelum, beberapa video sebelum inilah pokoknya. Saya juga pernah mengajarkan bagaimana cara melihat aura dengan menggunakan telapak tangan ditempelkan di tembok yang berwarna putih. Itu nanti kita akan melihat di sini Mbak, samar-samar. Biasanya yang pertama lihat adalah samar-samar, tapi lama-kelamaan akan keluar cahaya. Entah itu warna cahaya abu-abu atau krem atau warna entah itu warna sedikit kuning-kuning atau biru, gitu pasti akan keluar dalam tubuh kita. Tapi harus dilatih terus, nggak hanya cuma sekali saja. Kalau cuma sekali, oh iya ini saya lihat warna saya biru, bukan hanya seperti itu. Tapi harus dilatih terus-menerus, nanti lama-kelamaan akan lihat aura kita sendiri di cermin nantinya Mbak Vivi gitu. Berarti memang butuh latihan khusus ya, agar terbiasa mungkin ya Bu Ratu ya, biar bisa melihat aura seseorang. Nah biasanya aura itu sendiri bisa dilihat ketika seseorang umur berapa Bu Ratu? Dari dia lahir sih Mbak Vivi ya. Udah bisa dilihat ya berarti? Ada auranya Mbak Vivi, sudah bisa dilihat auranya. Tapi kan setiap orang tuh auranya kan berbeda-beda ya Mbak Vivi. Ada yang kalau lahirnya dalam kondisi sehat ya auranya bagus. Tapi kalau auranya lahirnya dalam kondisi sakit, misalkan nggak bisa nangis atau langsung dimasukkan ke inkubator, itu kan memang dia nggak sehat, itu pasti auranya kurang bagus. Atau ada cahayanya itu yang misalkan auranya merah atau kuning, itu pasti merahnya tuh nggak merah kuat gitu, tapi merahnya merah meredup samar-samar. Berarti mulai manusia itu lahir udah bisa kelihatan ya auranya seperti apa ya berarti ya. Nah kemarin juga ada yang bertanya tuh apakah semua orang tuh harus melakukan buka aura? Apakah buka aura itu wajib untuk dilakukan seperti itu berarti? Tergantung sih Mbak Vivi ya, tergantung dengan dirinya atau kondisinya. Apakah dia membutuhkan dibersihkan auranya atau dibukakan auranya atau enggak, tergantung dengan diri sendiri. Apakah dia ada masalah? Kalau memang setiap orang itu ada masalah, berarti auranya bermasalah, jadi perlu dibukakan auranya atau dibersihkan energi negatifnya gitu. Oke, berarti tergantung dengan apa yang dialami orang itu ya berarti ya. Biasanya kalau merasa ada yang aneh dengan dirinya atau merasa ada perubahan-perubahan yang nggak seperti biasanya, itu bisa melakukan buka aura. Nah ini sekarang kita menjurus ke buka aura itu sendiri Bu Ratu. Buka aura biasanya dilakukan dengan cara seperti apa Bu Ratu?
Buka aura banyak cara ya Mbak Vivi ya. Bisa datang ke pakar auranya untuk dibersihkan auranya atau dibukakan auranya. Bisa dengan meditasi aura juga bisa. Tapi kalau meditasi aura kan butuh proses lama. Ya praktisnya ya pakai sarana untuk atau produk aura yang memang sudah diproses energi auranya untuk membantu membukakan aura seseorang gitu. Nah, terlepas dari cara-cara yang dilakukan untuk buka aura itu, untuk buka aura sendiri tuh sebenarnya apa sih Bu Ratu? Cara kerjanya gimana buka aura itu sendiri? Oke, baik. Buka aura di sini tuh tadi kan saya sudah bilang ya Mbak Vivi ya, kalau aura itu terpancar karena ada 7 cakra yang bekerja dengan bagus atau dengan maksimal. 7 cakra itu di sini. Cakra yang pertama tuh di ubun-ubun sini. Itu cakra mahkota. Kemudian di sini di kening sini ya Mbak Vivi ya, itu namanya cakra asna. Di tenggorokan di sini tuh cakra tenggorokan. Kemudian di jantung ada cakra jantung. Kemudian di perut sini ada cakra solar plexus. Kemudian di bawah pusar, 3 jari bawah pusar ada cakra seks. Di paling bawah di tulang ekor itu namanya cakra dasar. Nah, kalau 7 cakra ini bekerja dengan maksimal, secara otomatis aura itu akan terpancar dengan bagus. Nah, kalau di 7 cakra ini ada bermasalah, misalkan cakra asna yang bermasalah atau cakra jantung yang bermasalah di sini, itu berarti ada masalah juga di auranya. Nah, biasanya kalau cakra asna sama cakra jantung bermasalah itu, dia akan bermasalah di aura kecantikannya, kemudian aura jodohnya bermasalah, kemudian aura kecerdasannya bermasalah. Jadi ini akan diperbaiki. 2 cakra ini akan diperbaiki nantinya Mbak Vivi. Nah, kalau dibuka aura nantinya itu yang saya perbaiki di stimulasi energinya itu di bagian sini sama bagian sini, tergantung ya dengan masalahnya tadi ya Mbak Vivi ya. Di 7 cakra ini akan saya perbaiki tergantung dengan masalahnya. Misalkan Mbak Vivi datang tempat saya ingin buka aura. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Mbak Vivi ingin percaya diri sama lebih mudah jodohnya. Nah, saya bukakan auranya. Kepercayaan diri itu kan di sini ya. Nah, di cakra asna ini bermasalah. Cakra jantung untuk sosial, cakra seks untuk jodoh. Jadi 3 cakra tersebut yang akan saya perbaiki. Saya gunakan energi positif dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menstimulasi 3 titik cakra tadi. Saya stimulasi energinya karena memang banyak energi yang tersumbat. Ada energi negatifnya di situ Mbak Vivi, yang membuat Mbak Vivi kurang percaya diri, yang membuat Mbak Vivi kurang menarik, yang membuat Mbak Vivi itu jauh dari jodohnya, itu saya perbaiki energinya. Nah, setelah diperbaiki, distimulasi, maka 3 cakra tadi akan bekerja dengan maksimal, akan berputar dengan maksimal nantinya. Seperti roda ya, roda kalau berputar maksimal itu kan jalannya lebih enak. Nah, kalau cakra ini juga berputar dengan maksimal, maka pancaran aura yang terpancar dalam dirinya Mbak Vivi juga akan maksimal nantinya. Nah, setelah itu akan positif lagi, Mbak Vivi akan jauh lebih percaya diri dan lebih mudah dengan jodohnya. Begitu. Jadi di sini kesimpulannya buka aura itu kan ada hubungannya dengan cakra ya Bu Ratu ya. Jadi buka aura itu memperbaiki energi-energi negatif yang mengganggu cakra dalam tubuh kita, menyumbat tadi ya Bu Ratu ya. Dibersihkan agar terpancar energi dari dalam itu tadi ya Bu Ratu ya. Seperti itu ya lebih gampangnya untuk penjelasan buka aura itu. Benar sekali. Nah, biasanya kalau orang ingin buka aura Bu Ratu, apakah bisa dilakukan sendiri atau mereka harus seperti apa untuk benar-benar orang yang awam ya ini ya, maksudnya benar-benar orang yang pertama kali baru mau melakukan buka aura, itu yang harus mereka lakukan apa Bu Ratu? Harusnya tanya dulu ya, konsultasi dulu sama orang yang bisa benar-benar melihat, oh auraku ini yang bermasalah di sini. Jadi saya harus membersihkannya di sini, di cakra ini dan cakra ini. Jadi saya harus benar-benar membersihkannya di bagian situnya. Misalkan saya ingin buka aura sendirilah dengan cara meditasi aura. Tadi kan Bu Ratu sudah bilang ada 3 cara tadi ya, buka aura dengan pakarnya, dengan meditasi aura, sama dengan produk aura. Jadi selama ini saya belum ada dananya untuk datang ke tempat pakarnya atau belum ada dana untuk beli produknya ya, saya melakukan meditasi aura. Tapi konsultasi terlebih dahulu lah, biar tahu mana yang bermasalah, titik cakra mana yang bermasalah, biar saat meditasi nantinya itu bisa pas. Oh, titik ini yang bermasalah, jadi saya harus fokus di sini, saya harus fokus di sini. Jadi ketika meditasi itu energi dari tubuh nantinya dan energi positif yang ditarik dari alam semesta itu bisa seimbang, bisa pas gitu loh ya Mbak Via. Oh, energi positif ini akan membersihkan di cakra ini. Jadi fokusnya di situ biar ketika selesai meditasi tuh bisa memancarkan aura yang positif nantinya. Begitu. Nah, itu untuk sahabat aura yang mungkin setelah mendengar video kita kali ini terus berkeinginan ingin buka aura, ingin melakukannya secara mandiri dengan meditasi, meskipun bisa dilakukan sendiri, tapi juga
pertama-tama sahabat aura juga harus konsultasi biar Iya, tahu sekali. titik cakra yang sebelah mana yang bermasalah dan biar bisa lebih fokus di titik cakra tersebut ya Bu Ratu ya. Untuk konsultasi masalah aura atau cakra bisa dengan konsultasi dengan Bu Ratu ya tentunya ya. Boleh, silakan. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Ratu. Kita bicara tentang buka aura ya Bu Ratu ya. Kemarin juga ada yang sempat bertanya apakah melihat aura atau buka aura itu bertentangan dengan agama. Kadang kan seperti ini Bu Ratu. Kalau melihat aura kan auranya ini meredup nih, pasti nanti kedepannya begini kan, disebutnya mendahului takdir kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu sebenarnya bertentangan nggak dengan agama Bu Ratu buka Enggak sih aura? Mbak Vivi ya. Yang terpenting kita menggunakan energi positif dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita tetap percaya sama Tuhan ya, itu nggak akan bertentangan sama sekali. Tapi kalau kita menggunakan energi jin dan kodam, berarti itu bertentangan dengan energi Tuhan. Tadi Mbak Vivi kan bilang nanti kedepannya seperti ini. Nanti kita mendahului Tuhan, bukan seperti itu sih Mbak Vivi ya. Karena orang yang memiliki aura yang tertutup itu akan kita lihat orang ini bermasalah, pasti kedepannya juga akan bermasalah. Oke. Kalau orang ini nggak diperbaiki orangnya ya kedepannya juga akan terus bermasalah gitu lah Mbak Vivi. Jadi kita nggak mendahului kehendak Tuhan ya Mbak Vivi ya. Kita Antisipasi ya ibaratnya. Iya, intinya antisipasi gitu ya Mbak. Sebelum hujan kita sedia payung. Oke. Gitu. Itu untuk penjelasan apakah buka aura bertentangan dengan agama berarti tidak ya Bu Ratu Tidak. ya. Tergantung dari orangnya menggunakan energi yang seperti apa. Terus tadi Bu Ratu juga sempat menjelaskan nih. Kita buka aura ada beberapa metode, dengan meditasi aura, terus dengan produk aura ataupun dengan datang ke tempat pakar buka aura. Biasanya Bu Ratu kalau orang ingin yang cara yang maksudnya gini, saya kan lebih cepat lah intinya, lebih cepat terus nggak ribet. Biasanya orang lebih memilih apa Bu Ratu? Kalau dari pengalaman klien ya ini ya. Banyak sarana yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan kristal aura, ada yang menggunakan kapsul buka aura, ada yang menggunakan minyak. Banyak sih Mbak Vi, tergantung. Ada juga menggunakan perhiasan aura. Jadi tergantung dengan masalah mereka yang dialami saat ini. Gitu. Berarti tiap orang berbeda ya Bu Ratu ya. Tiap orang Terus yang mempengaruhi aura seseorang itu apa Bu Ratu? Biasanya kok bisa berbeda-beda gitu tiap orangnya? Setiap orang kan memang berbeda-beda, lahir kan berbeda-beda ya Mbak Vivi ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berjingga, itu kan tergantung dengan Tuhan ya. Jadi saya nggak bisa menentukan, oh kamu harus warnanya auranya merah, ini harus sama merah juga, nggak seperti itu. Jadi Tuhan yang menentukan ini orang ini tuh punya aura apa, ini punya aura apa, itu Tuhan, bukan saya. Nah ini saya kepo di Bu Ratu nih. Aura bisa dipalsukan nggak sih Bu Ratu? Maksudnya gini, kadang kan kita ibaratnya kita pura-pura bahagia nih di depan orang, padahal sebenarnya hati kita juga gondok, lagi banyak masalah. Itu nanti orang melihat kita, apakah aura kita akan tetap cemerlang atau kita tetap terlihat suram Bu Ratu? Bisa dipalsukan nggak kayak gitu tuh? Nggak bisa sih Mbak Vivi. Susah kalau kayak gitu, aura dipalsukan tuh nggak bisa ya. Misalkan kita pura-pura baik bahagia, sama orang, pura-pura baik, tapi orang tersebut itu akan merasakannya. Oh gitu. Ini kok pura-pura baik ya sama saya. Perasaan itu pasti ada. Karena inner beauty itu nggak bisa ditutupi nantinya. Aura inner beauty-nya nggak bisa ditutupi. Walaupun dia hanya pura-pura itu nggak bisa. Pasti akan terlihat auranya suram nantinya. Banyak klien saya seperti itu loh Mbak Vi. Ada klien saya yang pura-pura bahagia, pura-pura bahagia walaupun disakiti oleh suaminya, dia pura-pura bahagia. Tetap aja kelihatan. Auranya tuh pasti buruk sekali di situ. Berarti emang energi dari dalam tuh gak bisa dibohongi ya Bu Ratu ya. Iya, benar sekali. Nah ini udah semakin kesini udah semakin jelas nih penjelasan kita. Ini sebelum kita akhiri ya Bu Ratu ya, pertanyaan terakhir nih. Apakah aura itu bisa untuk melihat masa depan kita Bu Ratu? Kalau melihat masa depan berarti kita mendahului kehendak Tuhan ya Pak. Ya nggak bisa sih kita hanya melihat aura gitu toh bagus apa jelek. Kalau jelek ya berarti masa depan kita jelek. Tapi kalau aura kita bagus, maka masa depan kita juga akan bagus nantinya, gitu. Jadi kalau saya bilang untuk melihat masa depan ya nggak bisa, karena itu akan mendahului kehendak Tuhan nantinya. Saya nggak mau dianggap Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Nanti banyak orang yang bertanya, aura saya bagaimana, masa depan saya bagaimana. Saya nggak mau seperti itu, karena saya nggak mau mendahului kehendak Tuhan. Dosa itu Mbak Vi. Iya benar. Jadi kesimpulannya di sini adalah setiap orang apakah harus melakukan buka aura itu tergantung sama orangnya. Tadi udah sempat kita bahas apakah orang itu butuh untuk melakukan buka aura atau tidak, itu tergantung sama orangnya. Terus untuk buka aura sendiri juga metodenya bermacam-macam ya Bu Ratu ya. Udah disebutin Bu Ratu tadi
tinggal pilih sesuai keinginan sahabat aura, ingin menggunakan metode yang seperti apa. Atau mungkin jika memang masih ada pertanyaan atau kurang jelas seputar buka aura, atau mungkin ada yang ingin buka aura tapi tidak tahu harus seperti apa, bisa konsultasi dengan Ibu Ratu dengan menghubungi nomor layanan konsultasi pada video ini nanti. Ya mungkin sampai di sini dulu Bu Ratu ya pembicaraan kita mengenai buka aura. Kita bertemu di video selanjutnya dengan topik pembicaraan yang berbeda tentunya. Buat sahabat aura juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.